Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya, tutor matematika. Malam hari ini kita akan belajar lagi di pelajaran matematika. Tapi sebelum kita belajar, saya tunggu dulu untuk teman-teman dari kelas KPA agar kita bisa belajar bareng-bareng. Ini masih belum ada yang masuk untuk siswa-siswi dari kelas KPA. Saya tunggu untuk teman-teman dari kelas KPA. Selamat malam Mbak Elda. Halo Mbak Elda, selamat malam, apa kabar? Halo Mbak Elda, selamat malam, apa kabar? Halo. Selamat malam Mbak Elda.
Ya, Mbak Hilda bisa dengar suara saya? Halo? Halo, Mbak Hilda? Alhamdulillah udah bisa ya, Mbak? Oke, malam hari ini baru Mbak Hilda saja yang baru masuk ke kelas. Mbak Hilda, mungkin saya bisa minta bantuan untuk menghubungi teman-teman yang lain agar bisa segera masuk ke kelas, bisa mengikuti pelajaran kita malam hari ini. Kalau bisa, Mbak Hilda coba ini ya, menghubungi teman-temannya. Saya juga ini menghubungi yang lain melalui chat dan melalui di grup ini, melalui grup ini. Oh gitu, sedang libur ya lihat salju. Oke ya, nggak apa-apa. Berarti kita hanya berdua ini ya, saya dan Mbak Hilda aja untuk belajar matematika malam hari ini. Kita lanjutkan untuk materi yang kemarin, namun sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita langsung mulai ya, Mbak. Kemarin kita sudah belajar tentang sifat-sifat pada perpangkatan bilangan bulat. Kemarin kita sudah sampai pada rumus yang pertama gitu kan. A pangkat N, yang kemarin itu A pangkat N. Masih ingat ya, Mbak? A ini adalah bilangan pokok, sedangkan N adalah pangkat. Kita contoh, kita lihat di ini ya, di papan tulis. Oke. Dipersiapkan bukunya ya, Mbak. Nanti kita latihan matematikanya, latihan menghitung. Oke. Ada A pangkat N ya. Nah, ada A pangkat N seperti ini. A pangkat N ini artinya A itu sama dengan bilangan pokok, sedangkan N adalah pangkat. Nah, nilai A dan nilai N ini bisa berbeda-beda ya. Nilai A dan nilai N ini bisa berbeda-beda. Ini saya contohkan. Contoh, misal ada bilangan kemarin ya, yang gampang aja, 2A. A dijadikan 2, kemudian yang pangkatnya pangkat 2. Nah, gini. Ada 2 pangkat 2 berarti. Hasilnya berapa, Mbak, kemarin 2 pangkat 2? 2 pangkat 2 kemarin bagaimana? 2 pangkat 2 itu sama dengan berapa? 2 dikali 2. Hasilnya berapa? Halo, Mbak Hilda, bisa dengar suara saya? Mbak Hilda? Halo? Hasilnya 4. Yes, disimak ya, Mbak. Kemudian contoh lagi, misal ada 2 pangkat 3. Ya. Iya, betul. 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. 2 itu sama dengan, artinya adalah sama dengan 2 dikali 2 dikali 2, yang hasilnya sama dengan 8. Oke, berarti udah masih ingat ya. Kita lihat untuk yang berikutnya, yaitu bilangan yang pangkatnya negatif. Bilangan yang pangkatnya negatif. Nanti rumusnya
biar dia menjadi positif, maka dia berubah menjadi seper. Misal ada A pangkat min N, gitu kan. Itu sama dengan 1 per A pangkat N. Di sini dicontohkan ada misal 2 pangkat min 3, berarti sama dengan seper 2 pangkat 3 sama dengan 1/8. Oke, kita bisa lihat di sini contohnya. Itu A pangkat N. Oke, ini yang pertama. Yang pertama ya. A pangkat N. Kemudian yang kedua yaitu A pangkat min N. A pangkat min N. Itu sama dengan, bentar ya, 1 per, ini saya mencari per ya, siapa tahu ada di sini. Iya, nggak ada di sini. Intinya 1, oh iya gini aja, 1, maaf saya ulangi lagi, 1. Nah, saya kasih lain aja. 1 per 2 pangkat N. Mohon maaf, bukan A pangkat, A pangkat N. Nah, ini rumusnya. Jadi kalau ada 2 pangkat min N, itu sama dengan 1 per A pangkat N. Ini rumusnya. Oke, kita ke contohnya. Contoh. Misal ada angka 5 pangkat min 3 pangkat min 3. Hasilnya berapa, Mbak? Coba, Mbak, dihitung, Mbak. 5 pangkat min 3. Hasilnya berapa? Mbak Hilda, halo? 5 pangkat min 3. Hasilnya adalah 1 per 5. Salah ya, Mbak? Belum betul. Iya. Berarti hasilnya adalah 1 per. Ya, pernya saya pakai ini aja. Pakai garis miring ya. Per kayak gini. Per 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 berapa, Mbak? 5 pangkat 3 berapa? 5 pangkat 3 itu artinya berapa? Berarti ini hasilnya adalah 1 per 5 kali 5 kali 5. Hasilnya berapa, Mbak? Berarti hasilnya adalah 1 per
25 kali 5 berapa? Per 1, 2, 5. Maaf, salah. 125. Oke. Ada yang tanyakan dulu sampai di sini? Iya, betul sekali. 125. Jadi hasilnya adalah 1/125. Hasilnya. Ketika ada angka 5 pangkat min 3. Pokoknya segala sesuatu yang dia mendapatkan pangkat min, angka berapapun yang dia dapat pangkat min, maka nanti dia rumusnya menjadi 1/a pangkat n. Contohnya di sini gini. Misal ada 5 pangkat min 3. Maka hasilnya adalah 1/5 pangkat 3 atau sama dengan 1/5 kali 5 kali 5 sama dengan hasilnya adalah 1/125. Oke. Untuk yang kedua bisa dipahami sampai di sini? Halo? Bisa dipahami sampai di sini, Mbak Elda? Oke, kita lanjut lagi untuk sifat yang ketiga. Ketika ada perpangkatan yang dikalikan dengan perpangkatan, maka rumusnya di sini nanti dia bisa digabung jadi satu. Dia bisa digabung jadi satu. Yang pangkatnya adalah sama dia, n. Dia sama-sama pangkat n. Ini a pangkat n kali a pangkat n itu sama dengan dalam kurung a kali b pangkat n. Nah, kita masuk aja ke latihan. Nah, saya buat lagi. Ini yang ketiga. Ketika ada rumus a pangkat, ini yang pangkatnya sama ya, a pangkat n dikali b pangkat n. Nah, itu sama dengan, benar, nah, sama dengan dalam kurung a kali b ya, dalam kurung pangkat n. Nah, ini adalah rumus yang ketiga. Ketika ada rumus a pangkat n kali b pangkat n, maka rumusnya adalah yang lebih sederhana lagi, bisa disederhanakan menjadi a kali b pangkat n. A kali b pangkat n. Contoh. Kita langsung ke contoh saja. Contoh. Oke, masih kecil. Kita besarkan dulu. Contoh. Ada 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Artinya apa? Perkalian pangkatnya harus sama. Pangkatnya harus sama. Nanti jadi rumus ini. Ya, pangkat ini harus sama pangkatnya. Ini sama-sama n. Ya kan? A pangkat n kali b pangkat n. Jadi n-nya ini adalah nilainya 2. Kalau di A2 berarti di B2. 2 ini adalah nilai A, 3 ini adalah nilai B. Maka jadilah sebuah rumus, berarti 2 dikali 3 dipangkatkan dengan n. N-nya berapa tadi? 2. Ya kan?
Maka hasilnya itu adalah 2 kali 3 itu 6 dipangkatkan dengan 2. Nah, ini dipangkat 2. Yang hasilnya adalah 6 pangkat 2 berapa Mbak Elda? Halo, Mbak Elda. 6 pangkat 2 hasilnya berapa? Halo, Mbak Elda. Hasilnya berapa Mbak Elda? Enam pangkat 2 hasilnya berapa? 6 pangkat 2 itu sama artinya dengan 6 dikali 6. Ya, hasilnya berapa Mbak? 6 kali 6 36. Oke. Ini contoh yang pertama. Dari contoh ini ada yang ditanyakan dulu? Oh, suaranya ngadat ya? Oke, baik. Ini saya kasih contoh lagi yang kedua. Contoh yang kedua ya. Misal ada 1 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 sama dengan, ya coba dihitung Mbak, 1 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 hasilnya berapa Mbak? Hasilnya adalah dalam kurung 1 dikali 3. Nah, dipangkatkan berapa? Dipangkatkan di 3. Nah, hasilnya sama dengan 3 pangkat 3 sama dengan, bukan 1. 3 pangkat 3 hasilnya berapa Mbak? 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 dikali 3 dikali 3. Sama dengan berapa? 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Nah, jadi kalau ada 1 pangkat 3 kali 3 pangkat 3, itu cara pengerjaannya itu dikurung, ya kan? Iya, betul sekali. Dikurung 1 kali 3, kemudian dipangkatkan 3. Nanti yang di dalam kurung dikerjakan. 1 kali 3 hasilnya 3, pangkatnya tetap, berarti 3 pangkat 3, baru dihitung hasil dari 3 pangkat 3 itu berapa. Ini adalah untuk aturan yang ketiga. Aturan yang ketiganya. Kita lihat untuk aturan yang keempat. Ketika ada A pangkat N dibagi B pangkat N, itu sama dengan A dibagi B pangkat N. A dibagi B pangkat N. Ya, kita ulas di sini. Ini yang keempat. Kita lihat ketika ada A pangkat N
dibagi B pangkat N itu sama dengan dalam kurung A dibagi B pangkat N ya, N. Nah, ini rumus dasarnya. Jadi kalau ada rumus seperti ini, A pangkat N dibagi B pangkat N, maka nanti cara pengerjaan yang lebih sederhana seperti ini. Di dalam kurung, dikurung A bagi B pangkat N. Contohnya, kita contohkan di sini. Contoh. Ya, benar. Kecil. Contoh. Ada angka ini yang sederhana aja. 4 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan berarti di dalam kurung 4 dibagi 2 jadi tutup kurung dipangkatkan 2 yang hasilnya sama dengan 4 dibagi 2 berapa Mbak? 2 kemudian pangkatnya masih tetap 2 hasilnya adalah 4. Nah, mudah kan? Gampang sekali. Jadi kalau ada perpangkatan yang itu dibagi, ada 2 perpangkatan yang dibagi, yang penting pangkatnya sama, nanti rumus sederhananya seperti itu. Jadi dalam kurung A dibagi B pangkat N. Nah, bisa dilihat di sini ini kan. Oke, jadi sama ya. Kayak gini. Gampang sekali. Yang penting intinya dilihat dulu pangkatnya sama atau tidak dia. Kalau pangkatnya sama caranya seperti ini. Ada contoh lagi, misal 12 pangkat 3 dibagi 6 berarti pangkat 3 sama dengan berapa? Berarti dalam kurung, cara pengerjaannya dikurung 12 dibagi 6 tutup kurung kemudian pangkatnya 3 sama dengan 12 dibagi 6 berapa Mbak? 12 bagi 6 artinya adalah 2 agak susah ini ya. Belum. 2 pangkat 3 ya hasilnya tadi 2 pangkat 3 adalah 8. Nah, gampang sekali kan sampai dengan aturan ini. Halo, sudah sampai dengan aturan yang ini gampang ya. Jadi kalau ada sifat A pangkat N dibagi B pangkat N itu sama dengan dalam kurung A bagi B pangkat N. Contohnya di sini
Misal ada 4 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 itu sama dengan dalam kurung 4 dibagi 2 dipangkatkan 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2, pangkatnya masih tetap 2, baru dihitung. 2 pangkat 2 yang hasilnya adalah 4. Nah, ini contoh yang kedua, 12 pangkat 3 dibagi 6 pangkat 3. Itu sama dengan dalam kurung 12 dibagi 6 dipangkatkan 3. Nah, sama dengan 12 bagi 6 hasilnya adalah 2, pangkatnya masih tetap 3. Yang hasilnya adalah 2 pangkat 3 yaitu 8. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu Mbak Elda? Silakan ditanyakan dulu kalau ada pertanyaan. Gimana, masih semangat nggak ini Mbak Elda? Halo? 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 Mbak Elda? Halo Mbak Elda? Ini yang keempat. Kemudian kita masuk lagi. Sifat yang berikutnya yaitu yang kelima. Jika ada pangkatnya yang berbeda, ini kita udah masuk pada perpangkatan yang berbeda. Misal ada A pangkat M dikali A pangkat N. Ya, yang di sini kalau tadi yang beda ini kan yang di poin 3 dan 4 yang beda adalah eh, bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya, tapi untuk yang berikut ini yang beda adalah pangkatnya. Oke, halo Mbak Elda. Kita lanjut lagi ya. Mohon maaf saat ini saya tinggal ambil charger karena ini habis tadi. Baterainya tiba-tiba habis. Jadi saya tinggal sebentar ambil charger. Kita lanjut lagi untuk yang sifat yang kelima, yaitu ketika ada bilangan mohon maaf jika ada perpangkatan yang berbeda nanti aturannya beda ya, Mbak. Kalau tadi di 3 dan 4 itu kan yang berbeda adalah bilangan pokoknya, pangkatnya sama. Nah, yang ke-5 dan ke-6 ini nanti yaitu perpangkatannya yang berbeda. Nah, ini ada aturannya nanti. Ketika ada A pangkat M kali A pangkat N, artinya bilangan pokoknya sama-sama A, ya, sama-sama A, maka hasilnya adalah sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, kita contohkan aja di sini. Nah, ini untuk rumus perpangkatan yang berikutnya, yang kelima. Kita nanti selesaikan sampai sifat yang terakhir. Semoga waktunya sampai ya, Mbak. Ketika ada rumus A pangkat ya, M dikali A pangkat N. Nah, itu sama dengan ya, artinya sama dengan artinya itu sama dengan susah sekali ya. Sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, yang perlu Mbak Helda ingat, ketika ada perkalian di sini ya, ini adalah bilangan perkalian, maka dia nanti akan dirubah ke bentuk penjumlahan, ya, ke penjumlahan untuk yang pangkatnya. Oke. Nah, ketika ini ada perkalian, maka dia harus dirubah ke bentuk penjumlahan untuk yang ya, untuk perpangkatannya.
Oke, jadi seperti itu. Saya kasih contoh di sini contohnya. Bentar, lost connection. Oke, kita tunggu sebentar ya, karena terjadi ini lost connection. Semoga aja segera terhubung. Oke, jaringan menurun kembali. Semoga aja segera kembali terhubung dengan Wiziknya. Karena target saya untuk sifat ini nanti kita selesai. Ya, kita ulangi lagi ya, Mbak Hilda. Halo, Mbak Hilda. Mbak Hilda bisa dengar suara saya? Oke, hapus tadi ya. Ya, nggak apa-apa. Halo, Mbak Hilda bisa dengar suara saya? Baik, ini ya, Mbak. Saya ulang lagi. Jadi untuk yang ini yang ketiga, keempat tadi, saya kasih contoh ini yang kelima, rumus yang kelima, yaitu ketika ada A dipangkatkan dengan M, nanti yang beda adalah pangkatnya di sini. Kalau tadi yang beda adalah bilangan pokoknya, kalau yang berikut ini yang beda adalah pangkatnya. Bentar, ini masih belum bisa ini. Nah, kali, bentar, dikali A, bilang pokoknya masih sama A, nah, pangkatnya beda, N, maka rumusnya menjadi seperti ini. Rumus sederhananya menjadi A pangkat M ditambah N. Nah, Mbak Hilda perlu ingat, ya, perlu diingat, kalau ada perkalian A pangkat M kali A pangkat N, perkalian ini ya, perkalian dengan perpangkatan yang berbeda, maka nanti yang berubah adalah pangkatnya. Pangkatnya dia berubah. Kalau dia perkalian, nah perkalian seperti ini, maka nanti pangkatnya harus ditambah. Pangkatnya harus ditambah. Kita contohkan. Oke. Contoh. Ya, matematika memang harus pelan-pelan ya, Mbak. Contoh. Misal ada angka 3 pangkat 2 kali 2, mohon maaf, 3 pangkat 1. Ya, 3 pangkat 1. Maka hasilnya di sini Mbak Elda yang perlu perhatikan, bilangan pokoknya sama, angkanya 3, ya kan? Bilangan pokoknya sama, tapi pangkatnya beda ya Mbak Elda, pangkatnya beda. Yang pertama yang di depan ini pangkatnya 2, yang belakang pangkatnya 1. Maka kita lihat rumusnya, yaitu dia menjadi 3, ya kan? 3 pangkat 2 ditambah 1. Nah,
sama dengan 3 masih tetap sama, dijumlahkan untuk yang bagian atas ini perpangkatannya 2 ditambah 1, berarti hasilnya berapa? 3. Berarti jadilah 3 pangkat 3. 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3 ini berapa hasilnya gitu kan? 3 pangkat berapa ini? 3 pangkat 3 ini berapa hasilnya? Sama dengan berapa? 3 pangkat 3 Mbak Elda? Halo Mbak Elda, 3 pangkat 3 hasilnya berapa? 27. Ya. Dan ini yang terakhir, sifat yang terakhir. Sifat yang terakhir yaitu pembagian. Sama dengan yang nomor 5. Cuma kalau yang nomor 5 itu perkalian, sedangkan untuk yang nomor 6 itu pembagian. Ya, kita contohkan seperti ini. Langsung ya yang ke-6. A pangkat M dibagi A pangkat N. Maka rumusnya nanti A-nya sama, kita tulis A, yang beda adalah pangkatnya. Kalau perkalian ditambah, kalau di sini pembagian maka dia dikurangi, yaitu M dikurangi dengan N. Oke, yang perlu diperhatikan ya. Ini. Kalau pembagian maka nanti di perpangkatan nanti dia berubah menjadi min. Oke. Contoh. Nah, contoh. Kita turunkan dulu. Misal ada 4 bentar, ini contohnya saya ganti tempat aja. Untuk ini bentar ya, saya taruh di sampingnya aja ya, kita geser. Ya. Kita contoh ini yang terakhir ya, ini contoh. Ini nggak bisa geser, kenapa ini? Harusnya kan bisa kayak gini. Contoh, misal ada 4 pangkat 4 pangkat 4 dibagi 4 pangkat 2. Ini sama dengan 4-nya masih tetap, yang berubah adalah pangkatnya. Yaitu 4 dikurangi dengan 2. Nah, ini yang perlu Mbak Helda perhatikan. Oke. Dia berubah ini. Ada perubahan.
Hasilnya berapa? Berarti kalau udah dapat seperti ini sama dengan 4-nya sama. Nah, tinggal ini 4 dikurangi 2, maka hasilnya adalah 2. Hasilnya 2. Tinggal yang terakhir 4 pangkat 2 sama dengan berapa? 4 pangkat 2 16. Nah, oke, Mbak Eda, sampai di sini ada yang tanyakan dulu, mulai dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Ada yang tanyakan dulu, silakan. Tidak masalah kalau ada yang tanyakan. Ada 5 sifat ya, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sifat. Ada yang A pangkat N, kemudian ada A pangkat min N, ada A pangkat N kali B pangkat N, ada A pangkat N dibagi B pangkat N, ada A pangkat M kali A pangkat N, dan yang terakhir adalah A pangkat M dibagi A pangkat N. Dan mereka punya cara yang berbeda-beda, dan ini sangat mudah sekali ya, sangat mudah sekali. Mbak nanti bisa pelajari lagi. Insya Allah ini nanti untuk videonya saya upload beserta dengan tugasnya, tugas untuk mengerjakan kelima sifat ini. Oke, Mbak Elda, ada yang ditanyakan dulu sampai di sini? Silakan ditanyakan terlebih dahulu. Kalau mungkin ada pertanyaan, minggu depan kita pindah ke materi yang berikutnya. Untuk masalah sifat pada perpangkatan bilangan bulat sudah selesai sampai di sini. Ada yang tanyakan dulu, Mbak Elda? Ya, ini ada soal-soal latihan sebenarnya. Halo, Mbak Elda, ada yang tanyakan dulu? Halo, Mbak Elda. Dari apa yang sudah saya jelaskan, sudah bisa dipahami? Atau misal kalau masih belum bisa dipahami, boleh ditanyakan. Tidak apa-apa, silakan ditanyakan. Halo, Mbak Elda. Halo. Ya, kalau tidak ada pertanyaan untuk kelas pada malam hari ini, saya sudahi. Terima kasih atas partisipasinya, Mbak Elda. Tetap semangat dalam mengikuti pelajaran, dalam menggapai ilmu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Mbak Elda. Dan nanti untuk minggu depan saya minta bantuan teman-temannya diberitahu ya, biar ramai kelasnya. Oke, terima kasih Mbak Elda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.